Kalau misalnya kalian sedang mencari smartwatch di harga 3 jutaan, pilihan kalian cuma paling-paling berputar di Samsung, Amazfit, mungkin Coros, dan Huawei, dan mungkin yang brand-brand lain yang mungkin gue nggak tahu. Nah, setelah gue pakai Huawei Watch Fit 5 Pro selama sebulan, jujur gue agak nyesel upgrade dari Watch Fit 3 ke Watch Fit 5 Pro. Tapi ada juga beberapa kekurangan yang wajib kalian tahu. Jadi mohon nonton video ini sampai habis karena gue bakal membahas pengalaman menggunakan Huawei Watch Fit 5 Pro ini sehari-hari, bukan cuma baca spesifikasi. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Oi, dan di video kali ini saya bakal review Huawei Watch Fit 5 Pro ini berdasarkan pengalaman pemakaian selama kurang lebih sebulan lebih. Dan sebelum saya membeli jam tangan smartwatch ini, saya menggunakan Huawei Watch Fit 3. Dan sebelum gua membeli Huawei Watch Fit 5 Pro ini, saya melakukan research di marketplace. Lumayan, nggak begitu lama tapi lumayan. Dan kenapa saya balik lagi ke brand Huawei ini? Inilah alasannya kenapa. Yang pertama, alasan pertama saya memilih jam tangan ini karena desainnya. Desainnya yang tipis, minimalis, dan saya sempat research ke beberapa brand, misalnya kayak seperti yang brand Redmi, terus Realme, terus Amazfit. Saya melihat dari foto, emang saya nggak pegang secara langsung, tapi saya lihat dari foto cukup tebal. Sedangkan yang Huawei Watch Fit yang sebelumnya saya pakai adalah Huawei Watch Fit 3, itu udah nyaman banget karena bodinya tipis, beratnya itu sangat ringan beratnya cuma di 30,4 gram, tidak termasuk strapnya. Jadi pengalaman saya menggunakan Huawei Watch Fit 3 sebelumnya itu kan sering kepentok pintu lah, kepentok apalah, layarnya itu mudah lecet atau kegores gitu. Dan untuk yang Huawei Watch Fit 5 Pro ini, dia sudah menggunakan Sapphire Crystal Glass. Jadi beberapa kali saya kepentok, nggak sengaja kepentok, jam tangan ini masih mulus total, masih tidak ada lecetnya. Dan juga untuk layarnya ini udah di 1,92 inci Full AMOLED. Screen to body ratio-nya saya nggak tahu berapa persen, tapi sangat gede itu. Dan yang ini yang paling menurut gua rasain, karena jam tangan ini saya kan pakai daily ya. Jadi saya sama sekali nggak ngerasa bahwa ada jam tangan yang ngeganjel di tanganku. Well, pasti ada ngerasa ada jam tangan di tangan, tetapi bobotnya yang ringan ini membuat saya merasa kayak nggak pakai jam tangan. Mau lagi tidur, mau lagi jalan, mau lagi aktivitas, semuanya aman. Nggak merasa ada yang ngeganjel. Tapi disclaimer juga, mungkin untuk orang lain feel-nya bisa beda. Terus untuk jam tangan smartwatch ini tersedia 3 warna, ada white sama black. Kalau yang 2 warna ini dia menggunakan strap Fluoroelastomer strap. Sedangkan untuk yang oranye itu rada unik, dia menggunakan nylon strap. Untuk alasan kedua mungkin sensornya kali ya, karena menurut gua sensor di jam tangan Huawei Watch Fit 5 Pro ini lumayan banyak. Contohnya kalau bisa kita menggunakan untuk workout lari, satelitnya sangat akurat, dan saya juga nggak hafal semua nama sensornya. Jadi saya tampilkan di layar aja, kalian baca ya. Oke, ready? Nah. Udah, nice. Alasan ketiga kali ini alasan yang gue paling suka, dan mungkin kalian juga setuju sama gue, karena baterai jam tangan ini sangat tahan lama. Jam ini saya kalau misalnya charge full itu bisa bertahan 4-5 hari dengan always on display on seperti ini. Di atas spesifikasi Huawei katanya jam tangan ini bisa aktif 10 hari. Dan pemakaian pribadi gue kan always on display ya. Jadi pemakaian pribadi gue 1 hari itu berkurang sebanyak 15-20%. Let's say sehari kurangnya 20%. Kan setiap hari berbeda-beda. Bisa jadi hari ini lu nggak workout, bisa jadi besoknya lu workout lari misalnya. Jadi menurut gue baterainya ini udah sangat cukup ya, bisa bertahan 4-5 hari pemakaian normal dengan always on display. Terus begitu juga pengecasannya sangat mudah, karena untuk kabelnya itu sudah dikasih sama Huawei-nya di dalam kotak pembelian. Kepala casannya itu menggunakan wireless yang kayak bulat gitu, yang dia ada magnet, langsung dia bisa nempel. Oh ya, untuk pengecasannya juga cepet. Saya nggak cek juga berapa lama fullnya, tapi nggak sampai sejam kok. Casnya cepet.
Alasan keempat mengenai compatibility antara Huawei Watch Fit 5 Pro dengan HP Android atau enggak iPhone. Ya, dan menurut gua ini kalian nggak perlu khawatir, pasti ada plus dan minusnya. Contohnya kalau misalnya kalian menggunakan iPhone nyambungnya ke jam tangan kalian ini, plusnya itu kalian bisa angkat telepon WhatsApp langsung via jam tangan. Tapi minusnya itu kalian nggak bisa quick reply atau masukin lagu itu nggak bisa melalui iPhone. Sepengetahuan gua pas saya menggunakan Huawei Watch Fit 3. Sedangkan Android itu juga ada plus dan minus. Untuk Android, terutama untuk HP yang saya gunakan sekarang adalah Xiaomi 15T Pro. Itu jam tangannya ini kita nggak bisa angkat telepon langsung WhatsApp dari jam tangannya langsung, tapi dia bakal muncul notifikasi bahwasan ada yang telepon kamu dan kamu harus angkat teleponnya langsung menggunakan HP. Paling cuma kayak notifikasi ada orang telepon kamu. Terus untuk kelebihannya dia bisa quick reply dan juga import lagu. Sepengetahuan gua, import lagu menggunakan Android Xiaomi 15T Pro ini bisa. Android semua harusnya bisa. Gua tahu kalian pasti mempunyai pertanyaan seperti ini. Bang, kalau misalnya itu cuma iPhone yang bisa angkat telepon WhatsApp via jam tangan ya? Kalau itu gua jujur gak tahu, tapi sepengetahuan gua, pemakaian gua di Xiaomi gak bisa. Terus selanjutnya fitur NFC. Kalau gua sendiri sih gua nggak pakai karena di sini pintu gua nggak punya kayak yang di kantor-kantor gitu loh ya. Kayak di rumah mewah, orang rumah mewah gitu yang kayak fingerprint bisa, PIN bisa, NFC kartu bisa. Nah, gua di sini nggak ada, jadi gua nggak coba. Tapi sepengetahuan gua banyak orang udah pakai. Kalau lu mau lupa membawa akses card bisa nge-copy di sini, terus jam tangan lu jadi akses cardnya. Gitu. Lalu alasan selanjutnya adalah workout. Di sini workoutnya sangat menurut gua sangat lengkap ya. Kayak yang biasa gua pakai, yang saya gunakan biasanya outdoor run, indoor walk, swimming, terus badminton, terus ada golf juga. Dari Huawei Watch Fit 4 Pro sebelumnya udah ada kayak aplikasinya, banyak map gitu. Terus satu lagi untuk Watch Fit 5 Pro ini, di sini sudah support ada aplikasi third party yang namanya Tenix, terus Pickleball kalau nggak salah, sama Good Shot untuk badminton. Tapi kalian harus menggunakan jam tangannya di tangan atau lengan yang memegang racket, dan itu jujur agak ganggu sih, dan harus terbiasa. Kalau mau buat berenang, jam tangan ini juga aman karena jam tangan ini udah punya rating tahan air 5 ATM. Bukan ATM untuk ambil duit ya, 5 ATM atau ATM itu apa? 5 ATM dan rating IP6X. Dan di sini jujur gua nggak tahu 6X itu apa, tapi untuk jam tangan ini jangan kalian bawa pergi mandi, karena kalau misalnya kalian mandi kan bukan cuma air biasa, air sabun lah dan lain-lain, itu tidak direkomendkan sama Huawei-nya sendiri. Untuk kejelasan mengenai garansi void atau apa-apa bisa langsung lihat di layar. Gitu. Setelah kalian berenang, kalau misalnya kalian melakukan workout, dia bakal menyalakan fitur untuk pembuangan air dari dalam, ya kayak tut seperti ini. Dan juga untuk jam tangan ini juga support untuk diving sedalam 40 meter. Padahal Bang, kan itu 5 ATM, harusnya 50 meter nggak sih? Kalau itu gue kurang tahu, tapi disaranin dari yang saya baca itu 40 meter. Jadi jangan berlebihan, nanti jam ini bisa rusak, mahal soalnya. Dan alasan selanjutnya adalah mungkin salah satunya adalah sleep tracking. Karena menurut saya sleep tracking ini di sini sangat lengkap ya. Untuk deep sleep, light sleep, REM sleep, dan awake-nya, dan dia ada jam kayak kamu tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, tidurnya berapa lama, terus lu tidurnya stabil berapa persen, terus ada apakah dia bisa ngecek juga apakah lu ada abnormal pas lu di masa tidur, terus juga average heartbeat, average heart rate, HRV gue nggak tahu, dia bukan mobil, terus untuk average SP02, average respiratory rate, terus juga nap juga ada nih. Nap itu dia bukan yang sleep di malam hari, tapi nap itu misalnya kalian tidur siang, kayak bobo siang gitu. Nap ini sangat menurut gua sangat akurat ngeteknya. Dan alasan selanjutnya menurut gua ini yang sangat game changing, yaitu dari Huawei-nya itu dia ada keluarin fitur khusus untuk Huawei Watch Fit 5 Pro ini, adalah yang namanya diabetes risk study. Jadi Huawei ngeklaim
fitur ini bisa memperkirakan tingkat resiko diabetes berdasarkan pemantauan tanda vital selama 3 sampai 14 hari. Jadi kayak jam tangan ini kan kalian bisa start dulu untuk restudy-nya, terus kalian menggunakannya sehari-hari kan. Jadi jam tangan ini akan ngepantau aktivitas kalian berdasarkan tanda vital selama 3 sampai 14 hari dan munculkan hasil apakah kalian itu low risk, medium risk, dan high risk kena penyakit diabetes. Dan juga banyak fitur untuk hal feature lainnya selain yang diabetes tadi. Saya sebutkan satu persatu. Ada ECG, skin temperature, terus heart rate monitoring, terus ada emotional well-being kayak kalau lagi emosi lah atau apa, nah itu ada. Terus untuk pulse wave arrhythmia analysis, sampai ada health insight, oke, yang bakal melihat perubahan kondisi tubuh kita dari hari ke hari. Dan alasan selanjutnya adalah aplikasi Huawei Health-nya itu mudah digunakan. Huawei Health ini kalian tidak bisa ketemu di Play Store karena ya mungkin Android atau Play Store kurang suka sama Huawei, jadi kalian harus download langsung via QR yang ada di belakang kotak atau di websitenya bisa kalian ketemu. Aplikasinya ini menurut gua sangat mudah digunakan ya, datanya yang ditampilkan gampang dimengerti dan lengkap, dari sleep dan lain-lain juga langsung bisa kalian ketemu. Begitu juga di dalam aplikasinya itu ada sejenis kelas untuk melatih lari lah dan lain-lain gitu. Itu menurut gua sangat mudah digunakan dan sangat membantu karena saya pernah menggunakan untuk latihan interval di sana. Dan begitu juga di sana masih banyak kelas lain yang belum saya coba, dan juga di sana ada kelas VIP yang which is kita harus bayar langganan per bulan. Tetapi menurut gua yang gratis juga udah sangat oke. Terus fitur tambahan ketika kalian mungkin lagi mendesak dan gak pegang HP kalian, di jam tangan ini banyak aplikasi bawaan, misalnya kayak kalkulator, terus ada stopwatch, timer, kompas, terus barometer, lampu, terus juga ada notepad. Sebenarnya notepad gue gak pernah pakai notepad yang untuk record suara. Terus juga dia bisa ada recorder, terus ada kalender, terus ada cuaca, terus juga jadi bisa jadi remote shutter. Jadi kesimpulan setelah saya menggunakan Huawei Watch Fit 5 Pro ini selama sebulan lebih, gua pribadi sangat puas ya, karena dengan harga 3 jutaan ke atas, fiturnya itu menurut gua udah sangat membantu. Satu adalah desainnya yang minimalis, ringan, baterainya tahan lama dengan always on display. Fitur yang di jam tangan belum ada, saya rasa yaitu diabetes restudy. Terus untuk pilihan workout juga lengkap, dan untuk sleep trackingnya juga akurat. Dan jangan lupa sensornya juga sangat banyak yang tadi saya tampilkan. Terus kalau misalnya Bang, worth it gak sih 3 juta untuk jam tangan ini? menurut gua, kalau misalnya kalian lagi mencari jam tangan yang desainnya tipis, baterai tahan lama, terus workoutnya lengkap, terus ada fitur yang baru yang diabetes restudy ini, menurut gua sih sangat worth it. Karena dengan 3 jutaan kalian udah mendapatkan jam tangan secakep ini, tipis, terus baterainya tahan lama cuy. Kalian udah gak perlu pusing-pusing soal kayak 1 hari cas sekali, 2 hari cas sekali, kayak HP, ini jam tangan bro. Jadi yang terakhir, menurut kalian Huawei Watch Fit 5 Pro ini worth it atau enggak? Silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya video ini membantu kalian mengambil keputusan untuk membeli jam tangan atau enggak, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya Oi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.